Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan kajian tematik ya yang judulnya Masuk Surga dengan Akhlak yang Mulia. Kenapa saya merasa perlu membahas masalah ini? Karena akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung, yang pahalanya sangat luar biasa. Tetapi meskipun pahalanya luar biasa, banyak orang yang tidak merasa berpahala tatkala melakukannya. Banyak orang tatkala dia baca Quran, dia merasa berpahala. Tatkala dia puasa sunnah, dia merasa berpahala. Tetapi tatkala dia senyum sama orang lain, tatkala dia rahmah sama istrinya, tatkala dia sayang sama anaknya, perasaan berpahala itu terkadang tidak hadir. Ya, jadi seakan-akan akhlak mulia itu bukan suatu ibadah, padahal dia adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan boleh kalau saya katakan kita harus cerdas ya. Kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, kemampuan kita beramal saleh juga terbatas. Maka kita harus memilah dan memilih amal soleh yang pahalanya besar. Mengingat umur kita terbatas dan kemampuan kita terbatas. Dan di antara amal soleh yang pahalanya sangat besar adalah akhlak yang mulia. Adapun dalil-dalil tentang yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung, tentu sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kalimat innama, hanyalah aku ini, dalam bahasa Arab innama tufidul hasar, memberi pembatasan. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Nabi diutus untuk yang lainnya, tetapi ini menunjukkan konsentrasi Nabi terhadap akhlak mulia sangat besar. Karena beliau berkata, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus tidak lain kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Dan ini benar, makanya kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab sangat banyak. Contoh sederhana kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin isinya hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab ya. Sangat banyak. Dalam Al-Quran juga kita perhatikan ayat-ayat tentang adab, tentang akhlak sangat banyak. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat. Banyak dalam banyak ayat terhadap fakir miskin, terhadap tetangga, bahkan tetangga jauh, tetangga dekat. Allah perinci, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, sampai Allah perintahkan ucapkanlah kata yang baik. Sampai Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum minasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kalimat yang terbaik. Allah tidak mengatakan yaqulu allati hiya ya hasan atau hiya husna, tapi kata Allah billati hiya ahsan. Ucapkanlah kalimat yang terbaik, bukan kalimat yang baik kata Allah, tetapi kalimat yang terbaik. Ini dalil kita disuruh milih tatkala berbicara sesama saudara, apalagi sama orang tua, sesama ya kerabat, kepada istri, kepada anak-anak, berusaha mencari kalimat yang terbaik. Demikian juga kepada teman-teman. Ini berkaitan semua dengan akhlak. Demikian juga dalam surat misalnya dalam surat Al-Hujurat banyak ayat-ayat berkaitan tentang akhlak. Tidak boleh suudzon, tidak boleh misalnya mencela satu dengan yang lainnya, tidak boleh berbuat ghibah. Ini semua dalam Al-Quran. Ya. Jadi perhatian Nabi terhadap akhlak sangat besar. Di antara dalil yang menunjukkan akhlak mulia adalah ibadah yang agung, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa."
sebaik-baik sesempurna imannya seseorang adalah orang-orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ini nas dalam hal ini, nas yang sangat tegas bahwasanya Anda kalau ingin mengukur barometer iman seseorang, ukurlah akhlaknya. Ukurlah akhlaknya. Kalau dia berakhlak mulia berarti dia imannya terbaik. Imannya terbaik. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak kata Nabi adalah yang terbaik akhlaknya. Ini dalil orang yang akhlaknya semakin tinggi, semakin baik, dia semakin tinggi surganya, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian kelanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang merenggangkan tangan mereka, yang mereka mudah bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Contoh lagi Rasulullah SAW bersabda, ya, di mana keterbaikan di sisi Allah diraih dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Nah ini keterbaikan bisa kita raih dengan apa? Dengan menjadi terbaik bagi istri kita. Ini berkaitan juga dengan akhlak. Kata Nabi SAW, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling terbaik bagi sahabatnya. Khairul jirani indallah, ya, khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Keterbaikan. Khairul muslimin man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Keterbaikan. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Keterbaikan lagi. Ini banyak keterbaikan yang terbaik di sisi Allah adalah yang berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, khairukum qada'a. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik membayar utang. Nah, kalau Anda ingin tahu orang ini baik atau tidak di sisi Allah, lihat cara bayar hutangnya. Kalau dia pura-pura lupa hutangnya, ini berarti kurang baik di sisi Allah. Apalagi nomor HP-nya dia ganti. Nah, ini sudah. Karena benar Anda bisa melihat akhlak seorang dari membayar hutang. Kalau orang itu benar-benar baik, dia enggak perlu ditagih, dia akan bayar. Ini sudah ditagih-tagih malah melarikan diri. Sampai dia mengomel sama yang kasih hutang sama dia. Ini kejadian ya. Saya pernah ada seorang ngeluh sama saya, Ustaz, saya nagih hutang sama dia, saya malah dimarah-marah Ustaz. Loh kok bisa? Waktu saya nagih dia bilang, kamu tuh kenapa nagih sekarang? Minggu lalu uang saya ada, kamu nggak nagih. Sekarang uang saya sudah nggak ada, baru kamu tagih. Nah, kamu yang bahlul, kalau sudah punya duit, bayar, jangan tunggu ditagih. Ya, bayangkan. Jadi keterbaikan, yang terbaik, ternyata kalau Anda ingin menjadi orang terbaik di sisi Allah, banyak caranya dengan berakhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kalimat yang ringkas tapi menunjukkan intisari kebaikan. Jadi Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu albir. Albir itu kebajikan. Kebajikan itu kan banyak. Semua perbuatan baik itu kebajikan. Tetapi Rasulullah SAW ringkas dengan berkata, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu intinya akhlak yang mulia. Intinya akhlak yang mulia. Ini sama kata para ulama seperti sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal haji itu perkaranya banyak, bukan cuma wukuf di padang Arafah. Namanya haji itu ada lempar jamarat, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, ada tawaf, ada sa'i. Tetapi kenapa Nabi hanya mencukupkan menyebut al-hajju arafah? Haji itu wukuf di padang Arafah karena intisari daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Dia adalah rukun yang paling rukun di antara rukun-rukun haji. Sama persis seperti Nabi waktu berkata al-birru husnul khuluq. Ya, kebajikan itu banyak, kebaikan itu banyak. Intisarinya adalah akhlak yang mulia. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayyu syai'in an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga. Apa sih perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Padahal kita tahu akhlak yang mulia itu bagian daripada takwa, tetapi Nabi mengkhususkan penyebutannya.
Kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda lagi, ala adullukum ala man yahrumu alan nar au man tahrumu alaihin nar. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang seorang yang haram masuk neraka atau orang yang neraka haram menyentuhnya? Rasulullah SAW sampai mengulangi dengan dua model pembicaraan, padahal sama saja. Kata para ulama, ini untuk menekankan. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya? Sama saja kan? Kalau nggak bisa masuk neraka, neraka nggak akan menyentuhnya. Sama sebenarnya, cuma Nabi menggunakan dengan dua ibarat dalam rangka untuk menekankan. Kata para sahabat, tentu siapa orang itu ya Rasulullah? Betapa beruntung orang tersebut. Dia haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya. Kata Nabi SAW, kullu qaribin hayyinin sahlin layyin. Apa tadi kata Nabi? Belum hafal. Kullu qaribin hayyinin sahlin layyin. Setiap orang yang qarib, setiap orang yang dekat. Dekat maksudnya qarib minan nas, mudah bergaul dengan orang. Tidak angkuh, tidak jaga image dengan bergaul sama orang, ya menjauhkan diri, didatangi malah menjauh. Enggak. Qarib sama siapa saja dia mudah. Mudah senyum sama siapa saja. Ini menunjukkan dia tidak sombong, sehingga dia mudah dengan siapa saja. Kemudian apa? Layyin, layyin sama. Layyin itu lembut, hayyin mudah. Mudah itu mudah membantu orang lain, ringan tangan. Sahal, sahal juga sama. Ini maknanya mirip-mirip. Lembut, dekat, mudah, ringan. Itu maknanya kalau secara bahasa. Intinya ini semua berkaitan dengan akhlak. Disebutkan sahlun. Apa maksudnya sahlun? Yaitu dia mudah, mudah dalam fi qada'i hawaijin nas, mudah dalam membantu orang lain. Kalau orang minta tolong sama dia, dia mudah bantu dengan hartanya, dengan idenya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, mudah. Orang ini mustahil neraka menyentuhnya. Nabi bilang dia enggak mungkin disentuh oleh neraka. Kenapa? Akhlaknya mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang mudah. Kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang mudah tatkala menjual, mudah tatkala membeli, dan mudah tatkala menagih hutang. Maksudnya gimana? Dia mudah orangnya. Kalau jual barang, orang tawar ya dijual mudah. Berapa harganya? 100 juta. 80 ya? Ya udah ambil aja. Ya mudah. Cuma kurang 20 juta enggak jadi masalah. Yang penting dia sudah untung. Ada orang berapa? 100 juta. 99, enggak 1 rupiah pun enggak akan saya turunkan. Kamu enggak mau ya sudah. Wah, ini namanya susah kalau menjual. Ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi suka adalah yang apa? Samhan idza ba'a. Mudah untuk menjual. Mudah untuk menjual. Selama dia dapat untungnya dijual, enggak apa, rezeki nanti datang dari yang lain. Kenapa harus untung harus banyak-banyak? Yang penting udah untung selesai sudah. Ini disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang orang seperti ini yang haram neraka menyentuhnya. Saman idza ishtara. Orang yang juga mudah tatkala membeli. Ada orang jual barang, berapa harganya? 100 juta. Jadi tawarnya masuk akal, 95 ya. Iya aja silakan. Mudah, 95. Turun dikit dong, 95 ya, iya sudah saya beli. Mudah. Ada orang enggak, berapa harganya? 10.000, 3.000 ya? Subhanallah. Istri saya cerita, dia pernah keluar sama seorang akhwat pakai cadar, kemudian nawar barang belanja. Berapa harganya? 10.000, 3.000. Istri saya malu, mau pergi. Tawar 3.000, 10.000 jadi apa? 3.000. Akhirnya penjualnya marah-marah. Mbak, kalau enggak mau beli enggak usah tawar mbak, katanya. 10.000 ditawar 3.000, yang masuk akal dong mbak kalau nawar. Jadi ada orang seperti itu ya, dan ada orang bangga seperti itu. Tenang, saya yang tawar, tenang, kamu tunggu saja. Nanti ditawar sama dia, berapa? 10.000, 3.000 ya? Enggak. Lah 3.000 lah. Enggak 3.000. Enggak kok, enggak mau pergi dia. Akhirnya orangnya kasih, ini ambil dah 3.000, enggak, gratis ambil aja. Jadi ini enggak benar juga. Padahal kita tahu jual beli itu antara radin minkum, di antara keridhaan, harus ada ridho antara pembeli dan penjual. Bisa jadi penjual jual dengan terpaksa, itu enggak boleh. Dan tidak boleh juga pembeli membeli dengan apa? Terpaksa. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, samhan idza iqtada. Demikian juga orang yang mudah tatkala dia menagih hutang. Nagih hutang, orang belum bisa bayar, dia tahu orang ini sudah berusaha. Ya udah dia ringankan, nantilah. Enggak apa-apa. Yang penting dia tahu dia berusaha. Beda kalau orang kepala batu, kemudian bohong, itu lain cerita.
Tapi dia tahu orang ini sudah berusaha, sudah bekerja, namun tidak mampu. Ya dia bilang, "Enggak apa, lain kali dibayar." Atau dia bilang, "Bayar separuh saja." Ini orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang berakhlak mulia yang diharamkan neraka bagi mereka. Taib. Hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang paling berat di timbangan seorang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ini dalil bahwasanya kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling berat pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ini dalil bahwasanya tidak semua amal soleh timbangannya sama, beda-beda. Ya. Amal soleh ini ada timbangannya, amal soleh ada timbangannya. Di antara amal soleh yang timbangannya sangat berat adalah akhlak yang mulia. Adalah akhlak yang mulia. Maka saya katakan tadi, Anda harus cerdas. Umur Anda terbatas, kemampuan Anda beramal terbatas. Ada ibadah yang pahalanya besar, di antaranya akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan tidak ada akhlak mulia yang disepelekan oleh Nabi? Enggak ada yang disepelekan. Makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin talaq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya senyum tatkala ketemu dengan saudara. Ini akhlak yang mulia, tapi tidak disepelekan oleh Nabi. Tidak disepelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya berkata, ya, rubba rajulin yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sawam al-qawwam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak lelaki yang dengan akhlak yang mulia dia mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Jadi orang ini dia tidak puasa sunnah, puasanya Ramadan saja. Dia juga tidak salat malam, salatnya 5 waktu saja. Tetapi dia punya akhlak yang mulia. Murah senyum, suka membantu orang, tidak menyakiti hati orang lain, tidak dengki sama orang, tidak dendam sama orang lain, mudah maafkan orang lain. Dengan akhlak yang mulia tersebut, dia meraih orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ya. Luar biasa. Ini dalil bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah ibadah. Dari sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang punya tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman. Beliau punya risalah cuma 6 halaman, judulnya Husnul Khuluq, akhlak yang mulia. Di awal dari risalah tersebut beliau berkata, fahiya ibadatun fahuwa bidzatihi ibadatun azimah. Sungguhnya akhlak yang mulia itu secara zatnya merupakan ibadah yang agung. Akhlak mulia itu ibadah yang agung. Kemudian kata beliau, wahiyya tatanawalu minal abdi waqtan tawilan min zamanil abdi waqtan tawilan, dan dia mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Fahuwa fi rahatin wa na'imin, dan sang hamba dalam kondisi tentram, dalam kondisi bahagia, ma'a husulil ajril azim, sambil dia meraih pahala yang besar. Ini kalimat yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kita ingin jelaskan. Pertama dia berkata, fahuwa fi dzatihi ibadatun azimah. Sungguhnya akhlak yang mulia itu secara zatnya merupakan ibadah yang agung. Tadi saya katakan, Anda senyum itu ibadah. Anda senyum sama istri ibadah. Anda pijit-pijit istri itu apa? Ibadah. Anda sendul itu bukan ibadah. Anda ulas kepalanya itu ibadah, ya. Paham ya? Jadi saya katakan tadi, banyak orang kalau dia buka Quran dia merasa dapat pahala, benar. Tapi waktu dia pijit-pijit istri, dia tidak merasa ibadah. Dia tidak merasa ibadah, ya. Tatkala dia salam sama, misalnya ada tukang sapu, dia salami, assalamualaikum Pak, dia tidak merasa ibadah. Kapan dia merasa ibadah? Kalau dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya ibadah, tapi ini juga ibadah. Bukan Anda salat saja ibadah, bukan Anda baca Quran saja ibadah, bukan Anda puasa sunnah juga ibadah. Anda berbuat baik sama orang tua, telepon orang tua, ya, ramah sama orang tua, kasih hadiah sama orang tua, sama istri, sama anak-anak, sama tetangga, ya, beri kue sama tetangga, itu ibadah. Bahkan ibadah yang agung, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian kata beliau, wahiyya tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan, dan dia mengambil waktu hamba, seorang hamba dengan waktu yang banyak. Jadi akhlak mulia ini, kalau Anda sudah tertempa sehingga menjadi orang yang berakhlak mulia, berarti Anda itu pahalanya, argonya jalan terus. Kenapa? Karena hampir banyak waktu Anda isinya interaksi dengan orang.
Contoh, hampir waktu Anda kebanyakan interaksi dengan orang. Anda interaksi dengan Allah artinya ibadah mahdhah cuma sebentar. Paling sholat 5 waktu, itu mungkin zikir pagi petang, Anda berinteraksi dengan Allah secara ibadah, ya. Tapi sisa waktunya Anda di rumah berinteraksi dengan istri dan anak-anak. Ini butuh akhlak yang mulia. Kalau Anda berakhlak mulia sama istri, berakhlak mulia sama anak-anak, berakhlak mulia sama supir, sama pembantu, argo pahala jalan terus. Anda pergi ke kantor, ketemu dengan bos, ketemu dengan teman, harus punya akhlak yang mulia. Ketemu dengan anak buah, kalau Anda berakhlak mulia sudah tertempa menjadi orang berakhlak mulia, berarti kan argo jalan terus, argo pahala. Anda pergi ke masjid, ketemu dengan teman-teman, salam dengan teman-teman, gimana kabarnya, pahala jalan terus. Makanya kalau orang sudah menempa dirinya sampai dia menjadi seorang yang dicap, distempel oleh Allah sebagai orang yang berakhlak mulia, maka pahalanya jalan terus. Karena waktunya kebanyakannya adalah interaksi dengan orang lain. Ini rahasia perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, wa hiya tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan. Dia mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Kemudian kata beliau, ma'a wa huwa fi rahatin wa naim, dan dia dalam kondisi tenteram dan bahagia. Dan benar, orang yang berakhlak mulia itu orang paling bahagia. Kenapa? Dia murah senyum. Orang-orang murah senyum itu orang yang tenteram, mudah memaafkan, tidak pendendam. Coba kalau dia tukang dendam, sakit hati dia. Kalau dia cepat tersinggung, kalau dia cepat marah-marah, hidupnya enggak tenteram. Lihat sedikit tersinggung, lihat sedikit suudzon. Orang ini hidupnya enggak enak. Suka suudzon, suka ngomel, suka dendam, ya, suka apa lagi? Suka hasad. Apa enak hidup orang seperti ini? Meskipun dia punya rumah mewah, ya, tapi dia kalau suka hasad, apa enaknya hidupnya? Enggak enak. Meskipun istrinya sudah cantik, ya, tetap aja hasad sama orang. Apalagi istrinya jelek, rumahnya sempit lagi. Tukang hasad lagi menderita. jadi maksud saya, orang yang berakhlak mulia itu orang tenteram. Orang ngomelin dia maafkan. Ya udah, mau diapain? Ya. Orang hina dia, ya sudah dia maafkan, tidak dendam. Orang suka dendam enggak enak, hidupnya enggak enak, ya. Saya sudah sering cerita, saya punya teman pernah ada yang marah sama teman saya yang lain. Saking marahnya dia bilang, semoga Allah menyempitkan kuburannya. Itu orang belum meninggal sudah dibilang sempitkan kuburannya. Belum meninggal sudah didoain seperti itu. Jadi orang yang akhlak mulia itu orang yang tentram dan tenang. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ma'a husulil ajril azim. Selain dia hidup tentram, hidup tenang, dia juga meraih pahala yang besar sebagaimana telah kita jelaskan dalil-dalilnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak melatih diri untuk berakhlak mulia? Kenapa kita tidak berlatih diri untuk berakhlak mulia? Terlebih lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak itu bisa diraih. Akhlak yang indah itu bisa diraih oleh seorang hamba kalau dia berusaha. Nabi bersabda, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Berarti akhlak mulia itu bisa diraih. Bisa diraih. Jangan seorang pasrah, waduh Ustaz saya orangnya temperamental, suka marah-marah, kayaknya enggak bisa berubah. Siapa bilang enggak bisa berubah? Bisa berubah. Bisa berubah. Akhlak yang buruk bisa menjadi akhlak yang mulia. Kalau orang akhlak buruk tidak bisa berubah menjadi akhlak mulia, buat apa datang dalil-dalil tentang akhlak yang mulia? Percuma saja kalau begitu. Tatkala datang dalil-dalil yang begitu banyak untuk bisa berakhlak mulia, berarti akhlak mulia itu bisa diraih. Akhlak buruk bisa dirubah menjadi akhlak yang mulia. Oleh karenanya para ulama mengatakan akhlak ada dua model. Ada namanya akhlak jibilli, ada namanya akhlak al-kasbi atau muktasab. Ya. Akhlak yang pertama adalah akhlak yang dari sananya, akhlak yang kedua adalah akhlak yang diperoleh. Ada orang memang begitu lahir orangnya pendiam, tidak suka ganggu orang, murah senyum, dari sananya begitu. Ya. Ada orang melahirkan tidak pernah marah-marah, enggak pernah ngomel. Sebelum ngaji maupun sudah ngaji sama saja, ya. Bahkan semakin ngaji dia semakin penyabar. Tapi belum ngaji pun dia sudah penyabar. Ada orang seperti itu. Ada orang memang murah, tangan dari dulu murah bantu orang. Sebelum dia ngaji, waktu dia masih bajingan juga dia suka bantu orang. Apalagi setelah dia ngaji. Jadi dari sananya sudah begitu. Ya. Ada orang sebaliknya, asalnya sejak lahir sudah pelit. Sejak lahir sudah apa? Pelit. Kenapa pelit? Bapaknya pelit, ibunya pelit, sejak kecil dia sudah tertimpa jadi orang yang pelit. Dan itu pengaruh ya, ikhwan. Kalau antum pelit, istri antum pelit, anak antum lebih pelit. Benar. Saya pernah anak saya cerita, Abi,
Itu anak itu pelit sekali. Saya tahu bapaknya juga pelit. Cuma saya nggak bilang, saya diam-diam aja. Oh iya, dalam hati saya sudah tahu. Jangan heran dia pelit, bapaknya juga pelit. Jadi ada anak yang lahir memang pelit, dari sananya pelit. Ada orang memang temperamental, suka marah-marah, mungkin hidupnya di tengah hutan atau di pinggir lautan, suka ngomel-ngomel, biasa kehidupannya. Nah, sekarang dia berusaha jadi dari pelit berusaha ini jadi dermawan. Itu bisa dia berjuang berat sekali mengeluarkan uang 10.000, tapi dia paksa, akhirnya bisa 10.000 ya, besok lagi keluar lagi 100.000, paksa, nggak mau paksa ya, pokoknya gitu ya. Akhirnya lama-lama dia jadi tidak pelit. Ada orang suka temperamental, marah-marah, dia latih diri, mau marah dia tahan, ngapain saya marah-marah, mau marah lagi dia tahan lagi ya. Sampai akhirnya jadi orang yang penyabar. Taib, saya tanya sama antum, mana yang lebih mulia di antara dua orang ini? Yang penyabar dari sananya atau penyabar yang berusaha jadi penyabar? Coba saya tanya lagi ya. Mana yang lebih baik? Yang penyabar dari sananya atau yang akhirnya berusaha jadi penyabar? Yang bilang dari sananya angkat tangan. Enggak ada. Enggak usah malu-malu. Meskipun sendiri belum tentu salah. Bisa jadi juga sesat. Coba yang bilang dari sananya penyabar lebih baik angkat tangan. 1, 2, alhamdulillah 3. Yang bilang penyabar berusaha lebih baik angkat tangan. Baik. Yang benar yang mana? Yang benar ditinjau dari tinjauan yang berbeda. Kalau ditinjau dari usaha, maka ini yang berusaha pahalanya lebih besar karena dia ada pahala apa? Usaha. Tapi kalau ditinjau dari zat akhlaknya, maka lebih baik yang dari sananya. Kenapa? Kalau yang berusaha ini kadang-kadang goyang kembali lagi. Iya benar. Kadang-kadang saya juga dulu bajingan. Tiba-tiba dia ngamuk, dia bilang saya juga dulu bajingannya. Oleh karenanya pertama mengatakan yang lebih kokoh yang dari sananya. Ini pemberian Allah, anugerah. Tiba-tiba ada orang diberikan seperti itu dari sananya. Secara kokoh lebih kokoh akhlak yang dari sananya. Tapi orang yang berusaha dia dapat pahala dari sisi lain, itu pahala berusaha menjadi orang yang baik. Ya. Dan ini terbukti ada orang-orang yang dahulunya pemarah kemudian bisa berubah menjadi orang yang murah senyum, yang lembut, ya. Saya mengisi pengajian suatu daerah, kemudian kita diundang makan malam waktu itu atau makan siang ya. Yang undang 2 bersaudara, kakak beradik. Subhanallah. Adiknya murah senyum. Gimana Ustaz? Semuanya disenyumin, baik. Begitu saya keluar, teman-teman bilang, Ustaz tahu si fulan tadi? Yang senyum-senyum tadi? Iya. Ustaz tahu itu. Itu dulu tukang marah-marah Ustaz. Loh kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu Ustaz. Sekarang murah senyum. Sampai-sampai kalau dia beli barang sama saya, dia tawar senyum-senyum, saya langsung kasih. Saya nggak bisa nolak karena senyumannya. Subhanallah. Ini kenyataan. Jadi ada orang yang suka marah-marah bisa berubah. Berbeda dengan orang yang sombong dan angkuh. Mohon maaf, tolong maju agak merapat. Ada teman-teman yang dari belakang. Tolong masuk, maju. Teman-teman tolong maju. Tolong rapat. Ya. Di antara akhlak kata Allah Subhanahu wa taala, ya, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian merapatlah, maka rapatkanlah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbicara tadi tentang masalah akhlak yang mulia, tentang keutamaannya. Sekarang apakah definisi akhlak yang mulia? Apa sih akhlak yang mulia? Baik. Tidak ada dalil yang tegas tentang akhlak yang mulia, ya. Apa definisi akhlak yang mulia? Tetapi sebagian ulama berusaha mengambil intisari daripada akhlak yang mulia. Di antara mereka ada yang mengatakan akhlak yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Wa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan ingin dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia bergaul kepada orang lain, bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka jika disikapi pada dirinya. Itulah sebagian ulama mengatakan inilah definisi akhlak yang mulia.
Artinya apa? Anda berusaha bersikap sama orang lain yang kira-kira sikap itu Anda suka kalau dilakukan kepada diri Anda. Sederhana, Anda ingin tahu bagaimana berakhlak yang baik kepada orang tua. Anda bayangkan seandainya saya jadi orang tua bagaimana? Kalau saya jadi orang tua, saya ingin anak saya sering telepon saya. Saya ingin anak saya datang. Kalau datang bawa hadiah. Saya ingin anak saya seminggu sekali bawa cucu-cucu saya ketemu saya. Seperti itu. Ya. Kira-kira orang tua saya ini maunya gimana? Jadi kita berpikir bagaimana akhlak yang mulia. Nah, kalau saya jadi ibu saya jadi bapak saya, kira-kira yang disukai oleh bapak saya itu apa? Namanya orang tua mungkin malu untuk minta. Orang tua malu untuk minta. Ya, kalau jadi orang tua mungkin malu untuk minta sama anak. Orang tua tuh kalau bisa memberikan, bukan minta. Kalau gitu nggak perlu saya tunggu dia minta. Saya mak ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu? Lihat apa keperluannya kita kasih. Itu namanya akhlak mulia sama orang tua. Kalau ingin tahu akhlak yang mulia sama suami bagaimana? Renungkan. Coba kalau saya jadi suami, kira-kira apa yang diinginkan oleh suami saya? Oh, suami saya inginnya nikah 4. Enggak ya, ibu-ibu, bercanda ya. Tapi bercanda saya enggak bohong ya, kenyataan. Jadi kira-kira suami apa yang disukai oleh suami? Suami suka kalau dia pulang dari kantor, istrinya sambut, ya, bukakan kaos kakinya, cium tangannya, ya itu. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau istri yang berakhlak mulia, suaminya datang disambut. Ya. Dia sudah berpenampilan rapi, sudah bersih, sudah harum. Nah, itu yang dicari oleh suami. Apa yang diingin kalau saya jadi suami? Kalau suami ingin mengajak ke tempat tidur, istrinya tidak nolak dengan berbagai macam dalil. Ya. Antum ketawa padahal banyak yang belum nikah ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ingin tahu akhlak mulia. Sekarang berakhlak mulia bagi istri gimana? Ya, kalau saya jadi istri kira-kira gimana? Ingin suami saya perhatian sama saya, jangan ketemu di rumah WhatsAppan terus tidak perhatian sama saya. Ya, ajak seminggu sekali makan di luar misalnya. Ya, terus belikan saya emas. Nah, itu suami yang baik berakhlak mulia sama istri. Nah, kita pikir kira-kira istri saya sukanya apa? Istri sukanya baju. Ya sudah, kita antar beli baju, suruh milih, biar dia pilih sendiri ya. Istri perempuan sukanya begitu, ya. Perempuan sukanya begitu. Jadi sebelum kita bertindak, kira-kira akhlak yang mulia kira-kira seperti itu. Apa yang kalau saya jadi dia, apa yang sebaiknya saya inginkan. Ini definisi ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Tatkala beliau menjelaskan tentang akhlak mulia, kata beliau, itulah akhlak yang mulia sebagaimana sabda Nabi, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Engkau melakukan kepada orang lain dengan sikap yang kau suka kalau kau digitukan sama orang lain. Kalau Anda misalnya menjadi bos, sama bagaimana akhlak mulia sama supir? Ya kira-kira gimana? Apa Anda maki-maki dia? Apa Anda telepon dia kerja tidak mengenal waktu? Tentunya tidak. Seandainya saya jadi supir kira-kira bagaimana? Ya. Nah, itu akhlak mulia terhadap supir dan kepada siapa saja. Taib. Definisi yang lain akhlak yang mulia sebagian diriwayatkan oleh sebagian salaf. Kata mereka, akhlak mulia memiliki 3 rukun. Barang siapa yang terpenuhi 3 rukun dalam dirinya, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Rukun yang pertama, talaqatul wajah, suka senyum. Yang kedua, badlun nada, suka membantu orang lain. Yang ketiga, kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Murah senyum, suka bantu orang lain, kemudian tidak mengganggu orang lain. Kenapa murah senyum? Karena orang murah senyum menunjukkan orang itu tidak sombong, tidak angkuh. Taib, kita memang mudah murah senyum sama orang kaya, gampang. Karena kita merasa orang kaya lebih tinggi dari kita, kita murah senyum. Murah senyum sama teman kantor, ya, murah senyum sama bos, jadi masalah. Tapi kita murah senyum sama pembantu, murah senyum sama supir, murah senyum sama tukang sapu orang bawahan kita, ya. Nah, ini akan terlihat pada diri seorang sombong atau tidak. Ya, kenapa ente mahal senyum? Emang senyum itu pakai duit? Kan enggak pakai duit. Ente senyum juga enggak ada duit yang kurang kan? Ada duit Anda hilang kan enggak ada. Terus kenapa Anda sampai pelit sama senyuman? Berarti ada sesuatu dalam hati Anda. Berarti ada keangkuhan. Padahal senyum enggak bayar. Kalau senyum bayar mungkin orang boleh pelit. Ini senyum enggak bayar. Terus kenapa Anda enggak mau senyum? Kenapa Anda enggak mau senyum? Ya. Bahkan sebagian orang sudah senyum samanya dari jauh, ketemu sama Anda dari jauh sudah 5 meter dia sudah senyum, dia sudah buka giginya, dia sudah sampai depan Anda cuma dari jauh-jauh dia buka gigi tutup.
Terutama akhwat, ibu-ibu juga demikian. Ya. Murah senyum sama tetangga. Ustaz, tapi kita pakai cadar. Senyum meskipun pakai cadar kelihatan dari lirikan mata. Ya, meskipun giginya enggak kelihatan. Tapi dengan mata tetap, kalau senyum kelihatan raut wajahnya, di mata kelihatan dia apa? Senyum. Jadi ini yang pertama, talaqatul wajh, murah senyum sama orang ya. Ini menunjukkan Anda berakhlak mulia. Karena memang ada orang yang subhanallah berat senyumannya. Ya, tidak berat sekali. Senyum, saya pernah salam sama orang, saya senyum, dia enggak ngelihat, subhanallah. Sedih saya. Sedih. Ya, sedih. Tapi pernah begitu, ya. Ya enggak apa-apalah. Ya, tidak selamanya kita dihormati orang. Enggak apa-apa. Kalau kita enggak dihormati orang enggak jadi masalah. Yang penting kita di sisi Allah. Orang terkadang hormat kita, terkadang enggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau sedih ya sedih ya. Kemudian yang kedua, badlun nada, mudah membantu orang. Antum ya kalau ada waktu bantu orang ya. Tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Ya, saya kalau bisa membantu orang, mudah-mudahan Allah menguatkan saya bantu orang. Tapi tidak semua orang bisa saya bantu. Jangankan bantu harta, bantu jawaban saja saya tidak mampu. Betapa banyak orang minta ustaz, minta nomor teleponnya, mohon maaf enggak bisa. Kenapa? Kalau kamu ambil pasti kamu nanya terus. Dan yang model seperti kamu tuh banyak. Dan kalau saya urusin semuanya, nanti istri saya gimana, anak saya gimana, kapan saya belajarnya, ya. Jadi saya lebih baik dari awal saya bilang mohon maaf saya enggak bisa, ini buat orang-orang khusus keluarga dan yang lainnya, ya. Daripada nanti kamu ambil kemudian tanya enggak pernah saya jawab. Kan sedih dia kan. Akhirnya dia suudzon dan macam-macamnya. Saya pengen bisa jawaban tapi saya enggak mampu. Saya enggak mampu. Apalagi sebagian orang dalam kondisi terdesak, Ustaz ini penting sekali dan saya tidak tahu jawabannya, terus gimana mau dipaksa? Mau fatwa sesat dan menyesatkan. Terkadang bagi orang Ustaz ini pertanyaan dianggap mudah, padahal bagi saya tidak mudah itu. Bagi saya berat, susah. Ustaz gimana hukum bekerja di sini? Mau saya bilang haram suruh keluar juga enggak gampang, mau saya bilang harus terus bekerja juga enggak gampang. Akhirnya saya bilang tanya sama Ustaz yang lain. Selamat. Ya, artinya kita juga ingin bantu orang, tapi terkadang ada hal-hal yang buat kita enggak bisa untuk membantu orang lain. Entah waktu yang kurang, ilmu yang kurang, dan macam-macamnya. Ya, terkadang saya merasa terganggu tatkala ya sering ya saya sudah selesai pengajian, kemudian saya buru-buru ingin ketemu keluarga, tahu-tahu pertanyaan, waduh. Mau bilang antum ini enggak ngerti, saya saatnya sekarang ketemu apa? Keluarga. Itu keluarga masih banyak pertanyaan mau ditanyakan ke saya. Bukan pertanyaan antum saja, istri saya juga banyak pertanyaan, anak-anak juga banyak pertanyaan. Jadi maksud saya kita berusaha membantu orang lain semampu kita. Kemudian kaful adza, jangan ganggu orang. Ini poin paling penting, jangan ganggu orang. Antum jangan nyakiti hati orang lain, jangan rendahkan orang lain, ya. Jangan dolimi orang lain, jaga diri. Lisan dijaga, tulisan dijaga, jangan sembarang komentar menyakiti hati orang lain, jangan sembarang menuduh, jangan sembarang bicara, ya. Ini semua menafikan akhlak yang mulia. Taib, Ustaz, bagaimana kita tahu kalau kita ini akhlaknya sudah mulia? Ada barometer sederhana. Kalau Anda ingin tahu Anda akhlak yang mulia, yaitu Anda dicari-cari orang, dirindukan oleh orang kedatangannya, dirindukan oleh orang kehadirannya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi sudah saya sebutkan, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, orang yang paling terbaik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang di antara kalian yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Al muwatti'una aknafan, yaitu yang merenggangkan aknaf itu apa namanya? Bahu. Jadi dia membentangkan bahunya. Mudah. Ini isyarat dari Nabi SAW, kinayah. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Orang sama dia mudah, dia ngobrol mudah, murah senyum, orang betah duduk sama dia, meskipun dia tidak betah sama orang itu, tapi orang betah sama dia. Ini berarti Anda berakhlak mulia, dicari oleh orang. Kalau Anda enggak hadir ditanya, mana si fulan kok tidak ada? Kenapa orang merasa tentram kalau ada dia? Ini berarti akhlak yang mulia, ya. Menunjukkan Anda mudah bergaul.
Kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf fa yu'laf. Seorang mukmin mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah untuk bergaul dan tidak mudah untuk diajak bergaul. Sendirian enggak mau bergaul sama orang. Ini bukan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu Anda mudah berinteraksi sama orang dengan akhlak yang baik. Ada orang subhanallah badannya besar, gemuk, kelihatannya berat, tapi kalau di depan kita ringan. Kenapa? Lisannya enak kalau ngomong, murah senyum, terasa ringan. Tapi ada orang sebaliknya, kurus, krempeng, kecil, tapi terasa berat seperti gunung. Kenapa? Kalau ngomong paling menyakitkan. Kalau sudah di grup komentar, bikin sakit hati. Orang berharap dia tidak hadir. Alhamdulillah dia tidak datang. Kalau antum sudah sampai derajat seperti ini, celaka antum. Kata Nabi SAW, inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittaqa fuhsyi. Orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan lisannya. Takut dengan komentarnya, takut dengan lisannya. Kalau datang pasti ngejek, ya, mencela, mengejek, nyindir, itu kerjaannya. Itu kerjaannya. Nah, orang seperti ini orang berakhlak buruk, orang enggak suka sama dia. Hati-hati kalau orang sudah sampai pada derajat ini. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya usaha. Kita berusaha untuk berakhlak mulia, ya. Dengan 3 rukun tadi, murah senyum, mudah membantu orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau ada orang ajak gibah, ngomong gibah, enggak usah ikut-ikutan. Jangan sampai kita ikut mengganggu orang lain. Orang menjelek-jelekan orang lain kita jauhi. Cari pembicaraan yang lain. Tapi Isya masih lama kah? Khamsa daqaiq. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis Isya kita lanjutin ya. Masih berapa menit? 3 menit lagi. Kalau gitu 3 menit lagi kita stop dulu. Nanti pada Isya kita lanjutkan insyaallah setengah jam baru kita buka tanya jawab insyaallah taala karena siap-siap untuk berwudu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi pertama tadi telah kita bahas tentang keutamaan akhlak yang mulia dan juga definisi akhlak yang mulia. Maka pada sesi yang kedua ini saya ingin mengambilkan satu contoh dari akhlak yang mulia. Karena kalau kita bicara tentang poin-poin dari akhlak yang mulia tentu sangat banyak ya. Seperti mudah memaafkan, tidak suka marah-marah, tawadhu, tidak sombong, ya, suka membantu orang lain dan macam-macamnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu poin akhlak yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah beri ganjaran yang besar, yaitu mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Kenapa saya angkat masalah ini? Karena ini akhlak yang paling berat. Yang paling berat. Kebanyakan orang kalau dizalimi dia ingin balas. Dia ingin balas. Kalau bisa balasnya lebih daripada dia dizalimi ya. Kalau dia dipukul sekali sama orang, kalau bisa dia pukul 10 kali ya. Kebanyakan orang seperti itu, mengikuti hawa nafsunya. Dan disakiti, dizalimi itu paling tidak mengenakan. Makanya Nabi SAW juga merasa berat tatkala dikata-katain, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran di akhir dari surat Al-Hijr, kata Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sungguh kami telah tahu wahai Muhammad, dadamu terasa sempit akibat apa yang mereka ucapkan tentangmu. Itu orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad sebagai pendusta, kadzab, sebagai sahir, penyihir, sebagai mashur, orang yang tersihir, disebut syairun majnun, penyair gila, disebut sebagai sabi, orang yang keluar dari adat istiadat nenek moyangnya, dan tuduhan yang macam-macam, dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Dan ini terasa berat bagi Nabi. Sebelumnya mereka menyanjung Nabi, sebelum Nabi menyebutkan dirinya sebagai seorang Nabi, mereka memberi gelaran Nabi dengan gelaran yang sangat indah, itu Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Setelah itu berubah dari pujian menjadi cercaan, dan itu terasa berat bagi Nabi ya. Makanya Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
Sungguh kami tahu dadamu terasa sempit akibat apa yang mereka ucapkan wahai Muhammad. Allah beri solusi, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hendaknya engkau banyak bertasbih kepada Allah dan hendaknya kau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi. Jangan sibukkan dengan apa yang mereka ucapkan, sibuklah engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja merasa berat akibat tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, cercaan dan celaan, bagaimana kita dengan umatnya? Makanya kata orang, ya, bahwasanya kalau disakiti dengan lisan itu menyakitkan. Kata seorang penyair, jarahatu as-sinani lahal ti'amu wa la yal'amu ma jarahal lisanu. Sesungguhnya luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang diakibatkan sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Susah untuk disembuhkan. Sakitnya itu di mana? Di ubun-ubun, ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sifat yang sangat berat, tapi itulah sifat para anbiya, sifat orang-orang yang berjiwa besar. Ya, sifat mudah memaafkan. Karena kalau para nabi tidak mudah memaafkan, mereka akan stres dan segera cepat meninggal dunia, kena stroke dan macam-macamnya. Karena godaan tidak akan ada henti-hentinya kepada mereka, cercaan tiada henti-hentinya bagi mereka, tapi mereka berjiwa besar. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam waktu diutus kepada Fir'aun, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sudah hafal kebanyakan kita. Dan beliau mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, dan seterusnya. Dia mengatakan di awal doa tersebut, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lebarkanlah apa? Dadaku. Karena kalau dada kita sudah lebar, sudah lapang, yang lain mudah. Ya, yang lain mudah. Terkadang perkara berat di hadapan kita, tapi kalau dada kita lapang jadi mudah. Ini yang paling penting. Seorang bagaimana dadanya lapang, tidak sempit, ya, dadanya lapang sehingga dia mudah untuk memaafkan. Sifat ini, sifat maafkan, sifat yang berat, ya. Saking beratnya sampai-sampai tidak wajib memaafkan, tidak wajib. Oleh karenanya Allah membolehkan kita balas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah, balasan dari keburukan adalah keburukan semisalnya. Kata Allah, boleh kau balas, enggak jadi masalah. Tapi Allah beri pilihan kedua. Allah beri pilihan yang kedua. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Tapi seandainya ada orang tidak memaafkan, Ustaz, saya tidak memaafkan dia, Ustaz, saya mau tuntut dia di akhirat. Itu hak kamu, terserah kamu. Tidak harus memaafkan. Tidak harus. Karena Allah tahu memaafkan itu berat. Makanya, ya, kalau orang lagi marah sama orang lain masalah dunia, boleh menghajar selama 3 hari, boleh tidak maafkan 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak boleh. Jadi boleh kita jengkel sama orang, kita bombe ini, enggak ketemu dia, kita enggak mau ketemu. Dia salam, kita enggak jawab, boleh, tapi 3 hari. Kenapa? Karena syariat tahu langsung memaafkan itu enggak mudah. Dia jengkel 3 hari, yaitu syariat bilang enggak apa, biar aja. Jengkel 3 hari enggak apa-apa, enggak berdosa. Dia salam kita enggak jawab, dia telepon kita enggak angkat, dia SMS kita 3 hari kita cuekin. Tapi hari keempat Anda harus memberi salam. Meskipun tidak harus bersahabat lagi seperti awal, tapi harus memberi salam. Karena sesama muslim tidak boleh saling apa? Memboikot. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa langsung memaafkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang tidak mau memaafkan dan dia dendam, dia yang akan tuntut di akhirat, ini dibolehkan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana engkau dizalimi. Tapi ada pilihan kedua, wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Pahalanya lebih besar kalau Anda memaafkan. Memaafkan ini bukan perkara sepele. Karena disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Tidak semua akhlak mulia disebut dalam Al-Qur'an. Tatkala memaafkan disebut dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan ini akhlak yang besar. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju
ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka tetap berinfak meskipun mungkin infaknya lebih kecil, tapi tetap berinfak meskipun dalam kondisi sulit. Kemudian kata Allah, "Wal kadhiminal ghaidh," orang yang meredam amarah. Kadhiminal ghaidh kata para ulama maksudnya seperti air yang sudah berada di puncak tinggal meluber, tinggal keluar tapi dia tahan. Jadi kebenciannya sudah jengkel, sudah diubun-ubun kemudian dia tahan. Ini namanya al-kadhimina al-ghaidh, yaitu orang yang meredam amarah tatkala amarahnya sudah di puncak. Kemudian Allah sebutkan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada dia. Allah tutup ayatnya dengan berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Dan kita tahu dalam derajat agama ada 3 derajat, Islam, iman dan ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Makanya saya katakan orang yang memaafkan itu orang yang sudah sampai derajat ihsan. Karena dia tahu Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah tahu isi hatinya tatkala dia maafkan. Dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan tidak mudah. Bahkan memaafkan lebih daripada sekedar tidak marah. Kalau orang tidak marah belum tentu maafkan. Saya tidak marah tapi belum tentu saya maafkan. Saya cuma meredam amarah. Ini tingkatan lebih tinggi. Dia memaafkan. Kalau dia sudah memaafkan otomatis dia tidak marah. Dia tidak marah. Ya. Kalau meredam amarah saja pahalanya luar biasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ini pahalanya besar. Jadi kalau istri Anda bikin Anda marah-marah, Anda jangan marah-marah. Anda senyum-senyum saja. Kenapa Mas senyum-senyum? Ada hadis, bagus sekali hadisnya. Apa hadisnya? Sebutkan hadisnya. Barang siapa meredam amarah disuruh pilih bidadari. Ya. Istri antum yang marah-marah nanti. Nah, kalau itu meredam amarah pahalanya seperti itu, bagaimana lagi memaafkan? Karena orang yang memaafkan dia pasti meredam amarah. Makanya saya katakan siapa yang bisa memaafkan itu akhlaknya luar biasa. Dan itu sangat susah. Kenapa? Karena Anda baru bisa menerapkan memaafkan kalau Anda dizalimi. Kalau Anda enggak dizalimi, memaafkan siapa? Paham? Jadi akhlak itu baru bisa muncul tatkala Anda dizalimi. Bukan maafkan tatkala lebaran. Maaf lahir batin, iya saya maafkan. Enggak ada kesalahan maaf lahir batin, cuma sekedar omong-omongan saja ya. Ya. Tapi saya berbicara tatkala Anda sedang dizalimi. Dan saya katakan ini akhlak baru bisa keluar tatkala Anda dizalimi. Dan kebanyakan orang kalau dizalimi ingin apa? Membalas. Ingin membalas, ya. Dan kalau orang sudah membalas biasanya lebih daripada yang dia dizalimi, ya. Saya sudah sering sampaikan. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi Allah sebutkan 3 model. Balasan keburukan seperti keburukan semisalnya. Barang siapa maafkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Ini 3 model orang tatkala dizalimi. Tinggal Anda pilih yang mana. Yang pertama, Anda boleh balas semisalnya. Kalau dia bilang Anda anjing, Anda bilang Anda juga anjing. Maka tidak ada yang dosa dia. Jadi sekarang kalau dia bilang Anda anjing-anjing, Anda balas ente juga anjing-anjing. Berarti 4 anjing kan? 4 anjing ini semua dosanya sama dia. Kenapa? Al-mustabbani, orang yang saling mencaci maki, alaman bada, yang pertama yang mengenai dapat dosanya. Dia mengatakan Anda anjing-anjing, Anda bilang ente juga anjing-anjing. 4 anjing semuanya buat ente. Dosanya dia. Ya, seperti itu. Tapi kalau Anda lebih, Anda dosa. Dia bilang anjing-anjing, Anda jawab ente anjing-anjing rabies. Nah, berarti kan anjing rabies lebih daripada anjing biasa. Nah, berarti kata para ulama ini sampai dibahas oleh para ulama ya. Dia bilang ente anjing 2 kali, ente bilang dia anjing 2 kali plus 2 rabies, berarti 4 anjing dia yang dosa, tapi 2 rabies ente berdosa. Karena Anda membalas lebih daripada yang seharusnya. Dan kebanyakan orang kalau sudah mulai membalas, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia pasti balas lebih daripada itu. Baik dalam perdebatan, dalam pertikaian, pasti lebih daripada dia dizalimi. Oleh karenanya yang aman memaafkan.
Makanya saya katakan kalau Anda dizalimi ada 3 kemungkinan. Pertama, Anda balas semisalnya dan Anda tidak berdosa, dosanya semua buat dia. Yang kedua, Anda balas lebih, maka Anda berdosa. Sekarang Anda jadi orang yang zalim. Ada dosa yang Anda tanggung. Yang ketiga, Anda maafkan, faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Barang siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sangat berat karena asalnya orang yang dizalimi ingin apa? Membalas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan maafkan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka berlapang dada, melupakan, melapang dada. Sudahlah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Kata para ulama, al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda memaafkan hamba Allah, Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kita punya banyak dosa. Terkadang kita sudah minta ampun sama Allah, istighfar. Ada dosa-dosa yang Allah ampuni, ada dosa yang tidak Allah ampuni. Ada dosa yang belum Allah ampuni. Maka Allah memberikan ada orang berbuat zalim kepada Anda supaya Anda maafkan, supaya dosa ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum diampuni oleh Allah ini. Caranya gimana? Caranya Anda maafin dia. Jadi subhanallah, terkadang kita dizalimi oleh orang, entah dituduh dengan tuduhan tidak, ya dituduh dengan tuduhan dusta. Ya, kalau kita memaafkan, insyaallah banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berat. Ini saya cuma bicara teori saja. Biasanya kalau kita dizalimi kita ngamuk ya. Kalau kita dikata-katain kita biasanya balas. Memaafkan itu berat. Ya. Karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, untuk memicu kita supaya bisa memaafkan, saya ingin menyampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara singkat. Bagaimana dia adalah orang yang sangat mudah memaafkan, luar biasa, sampai dijadikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara, dia 12 bersaudara. Dia sama Benyamin satu kakak adik, satu kandung, satu ibu. Adapun 10 yang lainnya dari ibu yang berbeda. Kemudian 10 orang ini cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka pun merayu bapaknya supaya membawa Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa, dipisahkan dari bapaknya, dilemparkan dalam sumur. Waktu mau diambil Nabi Yusuf dari bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Inni la yahzununi an tadhhabu bih." Sungguh sangat menyedihkan aku kalian bawa Yusuf pergi dariku. Kenapa? Bapaknya sangat sayang kepada Yusuf. Kalau Yusuf tidak kelihatan sehari, dia sangat sedih. Dan Nabi Yusuf juga tahu betapa sedihnya bapaknya. Dia tahu bapaknya sangat sayang sama dia. Sekarang dipisahkan dari bapaknya, ini kezaliman tersendiri. Dia tahu bapaknya sedih, itu membuat dia sedih. Dia sendiri sedih terpisah dari bapaknya, dan mengetahui bapaknya sedih, dia pun lebih sedih lagi. Dan Nabi Yakub tidak kuasa sehari tidak melihat anaknya Yusuf alaihissalam. Kemudian dipisahkan dari bapaknya, kemudian dilemparkan dalam sumur. Lemparkan dalam sumur, masih kecil, adik mereka sendiri. Bayangkan kakak ngelempar adik dalam sumur. Kalau orang lain yang menyakiti kita, mungkin kita masih ini penjahat. Ini kakak sendiri. Kakak sendiri ngelempar dalam apa? Sumur. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Tatkala kakak sendiri satu bapak menzalimi dia. Kemudian setelah itu ada orang datang ngambil air dari sumur, ternyata ada Yusuf. Kakak-kakaknya belum pergi, dijual Yusuf sebagai budak. Bayangkan adiknya dijual sebagai budak. Kezaliman lagi tersendiri. Kezaliman bertumpuk-tumpuk. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke Mesir, tinggal sama seorang menteri dan istrinya yang cantik jelita, Zulaikha. Katanya konon namanya Zulaikha, namun tidak ada dalil yang sahih. Intinya akhirnya Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia pun menuduh Nabi Yusuf ingin menzinahi dia. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Yang zalim sekarang siapa? Zulaikha. Zalim kepada Nabi Yusuf. Ya. Bahkan bukan cuma Zulaikha. Zulaikha manggil ibu-ibu semua di kota Mesir, suruh rayu Yusuf. Semua merayu Yusuf. Kata Zulaikha, rayu Yusuf supaya dia mau sama saya. Ternyata waktu mereka merayu, kata mereka sama saya aja, enggak usah sama dia. Makanya Nabi Yusuf berkata, ya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada seruan ajakan rayuan mereka, bukan rayuannya. Rayuan mereka, kata para ulama, ini dalil semua ibu-ibu ngerayu dia, bukan cuma siapa? Zulaikha. Karena terpesona dengan ketampanan Yusuf. Akhirnya yang zalimi Zulaikha dan ibu-ibu semuanya. Akhirnya dia di penjara. Waktu di penjara dia bertemu dengan 2 orang yang minta untuk ditafsirkan mimpinya. Akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka berdua.
Nabi Yusuf mengatakan adapun salah satunya kamu akan menjadi pelayan raja, yang satunya kamu akan disalib. Kemudian kata Allah, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Maka Yusuf berkata kepada orang yang bakalan jadi pelayan raja, kamu jangan lupa, nanti kalau kamu melayani raja, sebut-sebut tentang aku. Maksudnya apa? Sebut-sebut tentang kebaikan aku supaya aku dibebaskan dari raja, dari penjara oleh raja. Kata Allah, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata tatkala dia sudah jadi pelayan raja, dia keasikan, lupa tentang cerita Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara lagi 7 tahun. Gara-gara orang ini apa? Lupa. Akhirnya setelah orang ini lupa, qadarullah setelah 7 tahun, raja yang mimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan seterusnya. Ya ayyuhal malu aftuni fi ru'yaya in kuntum bi ru'ya ta'burun. Raja mengumpulkan anak buahnya. Wahai anak buah, saya mimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan sama 7 ekor sapi kurus, dan saya melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kuning yang kering. Coba tafsirkan mimpi saya. Kata mereka, itu hanyalah bunga tidur, enggak bisa ditafsirkan wahai raja. Akhirnya kata Allah, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Tiba-tiba pelayan raja ingat, masalah mimpi, baru dia ingat Yusuf, baru connect. Setelah kapan? Setelah 7 tahun. Oh ya Yusuf. Utus saya kepada Yusuf. Akhirnya dia datang kepada Yusuf. Mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumulatin khudri wa ukhra yabisat la'ali arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Kata dia, wahai Yusuf, tolong tafsirkan mimpi raja yang melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Semoga saya bisa kembali kepada mereka, saya kabarkan tentang tafsiran mimpi. Kata para ulama, lihat Yusuf alaihissalam langsung memaafkan. Dia tidak mencela sama sekali. Dia tidak mengatakan, ente dari mana saja? 7 tahun baru ke sini sekarang, ha? Ente dari mana saja? Enggak ingat-ingat saya, kurang ajar nanti. Enggak. Dan di antara baiknya Nabi Yusuf, dia langsung maafkan, dia tidak singgung sama sekali. Bahkan dia bukan cuma menafsirkan mimpi, kata para ulama. Dia bahkan menafsirkan mimpi sekaligus memberi solusi. Apa sih tafsir mimpi tersebut? Tafsir mimpi tersebut akan ada 7 musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Sudah selesai. Itu tafsirannya. 7 tahun musim panen, 7 tahun musim kemarau. Tapi ternyata Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan demikian, bahkan dia kasih solusi. Kata dia, tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kata Nabi Yusuf, caranya 7 tahun tanam sebanyak-banyaknya, terus makan sedikit, yang sisanya simpan di lumbung ya. Simpan di lumbung. Nanti akan datang 7 musim kemarau, maka makan dari sisa yang simpan tersebut dan masih ada tersisa. Jadi dia kasih jalan solusi bagaimana menghadapi 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Akhirnya orang ini lapor kepada raja. Raja mengatakan, ya, suruh Yusuf ke sini. Tatkala datang utusan raja, maka Yusuf berkata kepada utusan raja, saatnya dia membebaskan dirinya. Dia mengatakan, irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Tolong tanya sama rajamu tentang bagaimana kisah para wanita yang motong-motong tangan-tangan mereka. Raja mesti tahu tentang kisah tersebut. Akhirnya raja menghadirkan Zulaikha dan ibu-ibu yang lain yang tadi merayu Yusuf. Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Bagaimana kabar kalian tatkala kalian merayu Yusuf? Mereka akhirnya ngaku, sungguh Yusuf tidak berbuat keburukan sama sekali, kami yang salah. Qalat imra'atul azizil ana hasasal haq ana rawatuha nafsihi. Kata Zulaikha, sekarang sudah nampak kebenaran, saya yang merayu dia. Laporan kepada Yusuf, ya benar, dia ngaku dia yang ngerayu. Nabi Yusuf pun tidak dendam, tidak mengatakan itu Zulaikha suruh penjarakan, enggak. Dia enggak nuntut Zulaikha dipenjarakan, dia tidak nuntut ibu-ibu untuk dipenjarakan. Sudah, lalu selesai. Yang penting dia sudah keluar, tidak ada dendam sama sekali. Kalau dia dendam, dia tidak akan menikahi siapa? Zulaikha. Tapi disebutkan dalam riwayat dia menikah dengan Zulaikha. Tapi riwayatnya riwayat yang lemah. Tidak ada riwayat yang apa? Yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya akhirnya dia menikah dengan Zulaikha. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan
Akhirnya Yusuf nikah sama Zulaikha. Waktu nikah Yusuf ngomong sama Zulaikha malam pertama, kan begini halal. Dulu kan tidak boleh, sekarang halal. Kenapa? Kata Zulaikha, kamu kan tahu suami saya orangnya tidak bisa berhubungan. Artinya apa? Lemah syahwat. Sementara saya wanita yang masih muda. Ya sekarang halal. Tapi itu juga riwayat tidak ada. Jadi kalau ditanya apakah benar Yusuf akhirnya menikah sama Zulaikha, jawabannya kita tidak tahu. Ya. Ada seorang ulama mengatakan saya tidak hadiri walimahnya, makanya saya tidak tahu. Jadi para hadirin, intinya Nabi Yusuf alaihissalam tidak marah sama Zulaikha dan tidak marah sama ibu-ibu yang lain. Dia enggak marah. Akhirnya setelah itu dia diangkat jadi menteri keuangan, bendaharawan kerajaan Mesir. Akhirnya kakak-kakaknya pun datang pengen beli gandum karena ternyata musim kemarau datang. Musim kemarau tersebut sampai ke Palestina. Datanglah mereka. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya, kalian berapa orang sekeluarga? Oh, kami 12 orang. Ya. Kok cuma 10? Iya, kita cuma 10. Ada satu masih tinggal sama bapaknya, yang satu hilang. Satu hilang maksudnya siapa? Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, datangkan yang satunya. Ya. Bi akhillakum min abikum, datangkan saudara kalian Binyamin. Kalau kalian tidak datangkan, saya tidak jual lagi gandum. Intinya akhirnya mereka datang lagi bawa Binyamin. Setelah itu Nabi Yusuf membuat hilah, cara, sampai akhirnya Binyamin tertuduh mencuri. Akhirnya waktu Binyamin tertuduh mencuri, kakak-kakaknya komentar, "Iyasriq faqad saraka akhul lahum min qabl." Kalau Binyamin mencuri, sungguhnya saudaranya juga pernah mencuri. Maksudnya siapa? Yusuf. Padahal depannya Yusuf ini. Dan Yusuf, kurang ajar nih bilang saya mencuri. Tapi Yusuf tidak keluarkan. Fa asarraha Yusufu fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Dia simpan dalam hatinya, tidak dia keluarkan. Tidak semua kemarahan kita keluarkan. Tidak semua kejengkelan kita keluarkan. Meskipun dia tidak keluarkan, Allah Maha tahu, Allah sebutin. Kalau Allah tidak sebutin, enggak ada yang tahu kalau Yusuf begitu marah. Dia marah manusiawi. Nuduh saya mencuri. Padahal mereka yang kurang ajar ini intinya. Akhirnya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun datang lagi ngemis-ngemis. Intinya akhirnya Nabi Yusuf buka kartu, saya adalah Yusuf. Kalian masih ingat ya? Apa kalian masih ingat? Ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Wahai anak-anak Bani Israel, masih ingatkah kalian apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun, tatkala kalian masih jahil. Lihat, Nabi Yusuf ingin mencela mereka pun dengan kata-kata yang halus. Nabi Yusuf kasih uzur, kalian dulu jahat kepada Yusuf dan saudaranya, waktu itu kalian masih jahil. Paham? Id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf, kata mereka, engkau ini Yusuf. Qala ana Yusuf wa hada akhi. Disebutkan dia buka apa namanya ini, mahkotanya, sehingga kelihatan ternyata itu apa? Yusuf. Kemudian kata mereka, kami telah bersalah wahai Yusuf. Kata Yusuf alaihissalam mengomentari permohonan maaf saudara-saudaranya, kata beliau, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini dan semoga Allah mengampuni kalian. Lihat, Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak akan mencela kalian. Ini dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf suruh datangkan ayahnya. Ibunya datang semuanya, datang semua ke Mesir. Bapaknya mungkin tanya-tanya, wahai Yusuf, apa yang terjadi? Maka Yusuf cerita, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah mimpiku yang pernah saya ceritakan kepada engkau puluhan tahun yang lalu. Allah telah jadikan menjadi kenyataan. Wa qad ahsana bi, Yusuf cerita, Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, saya dulu di penjara wahai ayahanda, kemudian dengan pertolongan Allah saya pun dikeluarkan dari apa? Penjara. Padahal ada kisah sebelumnya, saya dulu dilempar di sumur oleh kakak-kakak, cuma saya diselamatkan oleh orang. Tapi cerita dilempar di sumur tidak Nabi Yusuf ceritakan, di-skip sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena itu akan mengungkap aib kakak-kakaknya, dan Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mencela kakak-kakaknya. Paham? Kalau Nabi Yusuf berkata, saya dilempar di sumur, ayahnya tanya, siapa yang lempar? Itu yang depan-depan itu nih. Tapi Nabi Yusuf enggak, dia sudah janji tidak akan mencela, maka dia skip cerita tersebut. Dia langsung pada cerita kedua, bahwasanya dia di penjara kemudian dikeluarkan dari penjara. Kemudian disebutkan nikmat yang lain. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Perhatikan di sini. Di antara nikmat ya ayahanda kepada Allah kepadaku, Allah mendatangkan kalian dari kampung menuju Mesir setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku.
Masalah kakak-kakaknya hasad kepada Nabi Yusuf. Bapaknya tahu atau tidak? Tahu sejak awal, sudah tahu. Makanya diingatkan, wahai Yusuf, jangan cerita sama kakakmu tentang mimpimu, mereka akan hasad kepadamu. Jadi masalah dia dihasati oleh kakak-kakaknya, ayahnya sudah tahu. Tetapi Nabi Yusuf menyebutkan nikmat, dahulu kami bertengkar, sekarang menjadi bersatu, itu nikmat. Namun tatkala dia mengungkapkan pertengkaran tersebut, dia pilih kata-kata yang baik. Dia mengatakan, mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dan saudara-saudaraku. Dia tidak mengatakan setelah saudara-saudaraku kurang ajar kepada aku, tidak. Tetapi dia sandarkan kesalahan kepada syaitan dan seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Dia mengatakan setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Jadi maksud saya, Yusuf komitmen untuk tidak mencela kakak-kakaknya. Inilah ya kisah bagaimana memaafkannya Nabi Yusuf alaihissalam. Saat dia bisa membalas dendam kepada kakak-kakaknya, maka dia tidak balas. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah, semua orang musyrikin sudah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bawa 10.000 pasukan, 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Nabi berkata, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum, wahai orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Karena sebagian sudah ada isu. Ada yang mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pertumpahan darah, Muhammad akan menghabisi mereka. Ada isu tersebar seperti itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Nabi Muhammad diusir 8 tahun yang lalu, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat kelahirannya, semua harta kaum muslimin ditinggal. Sekarang saatnya membalas dendam, kembali ke kampung halaman setelah terusir 8 tahun. Saat-saatnya sekarang tunjukkan taring dan tunjukkan gigi. Nabi bertanya, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, khairan akhun karim ibnu akhin karim, kau akan melakukan kebaikan bagi kami, engkau adalah saudara kami yang baik, bapakmu juga baik, katanya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Yusuf pernah berkata, tidak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antumut talaqa, pergilah kalian, kalian bebas. Mereka waktu itu masih musyrik. Akhirnya bebas, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Jadi inilah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, berusahalah jadi pemaaf, dan kita tidak pungkiri kita pasti berinteraksi dalam segala medan, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan teman, dalam dakwah berinteraksi dengan ustadz yang lain, berinteraksi dengan mad'u, dan tidak bisa terlepas dari kezaliman. Entah kita menzalimi orang, entah kita dizalimi orang. Dan kalau kita dizalimi, latih diri kita untuk apa? Memaafkan. Paling tidak enak kalau kita bermusuhan sama orang yang dekat sama kita. Paling tidak enak kalau kita ribut sama istri dan kita tidak memaafkan. Ya. Enak kalau tidak ribut sama istri. Paling tidak enak. Itu ketemu lagi, dia lagi di rumah ribut lagi. Ya. Kalau kita bermusuhan sama orang jauh, masih mending kita jarang ketemu dia. Tapi bermusuhan dengan istri, ribut dengan ayah, ribut dengan ibu, ribut dengan kakak, ribut dengan ipar, paling tidak enak. Maka kalau anda dalam posisi terzalimi, hendaknya segera maafkan supaya enak hidup ini. Dapat pahala, anda diampuni dosa-dosa dari Allah dan hidup jadi tenteram. Orang kalau tidak memaafkan, dendam, suka marah-marah, hidupnya tidak tenteram. Dia dendam, nanti kemarahan tersebut dia bawa ke rumah, akhirnya dilampiaskan kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, dia hidupnya mau tidur juga tidak enak, mau tidur sebelum tidur murojaah dulu, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar. Brengsek dia, mau tidur isinya semua dendam hatinya, enggak enak. Coba kalau dia sudah maafkan, belum tidur dia baca Quran, kan enak hidupnya. Ya. Jadi paling enak, orang paling bahagia, orang yang paling mudah apa? Memaafkan. Tapi ini akhlak yang paling berat. Ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Baik hadirin, ini banyak pertanyaan. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Ini pertanyaan, apakah benar kalau puasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah hadisnya palsu? Saya lihat hadis ini ada Rasulullah SAW Tis'a Dzulhijjah, Rasulullah SAW berpuasa pada 9 Dzulhijjah, di situ diperselisihkan tentang kesahihannya, ya. Tetapi taruhlah hadis itu dhaif, tidak ada hadis tentang puasa Nabi 9 Dzulhijjah, tetap dianjurkan untuk banyak berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr wal jihad fi sabilillah." Kata Nabi, tidak ada hari-hari amal soleh paling mulia seperti
pada 10 awal Zulhijjah. Sahabat berkata, apakah lebih mulia daripada jihad? Kata Nabi, bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad, bawa hartanya, bawa jiwanya, kemudian jiwanya dia terbunuh, hartanya dirampas. Itu baru bisa sama dengan amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Dan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di antara amal soleh tersebut umum, termasuk puasa. Termasuk puasa. Anda boleh berzikir, Anda boleh berbakti. 10 hari ini saya mau berbakti sama orang tua, boleh, enggak ada masalah. Saya ingin sholat malam lebih bagus, boleh, silakan. Saya ingin puasa, silakan. Saya ingin bersedekah selama 10 hari. Enggak ada dalilnya Rasulullah SAW bersedekah 10 hari. Tidak ada juga. Hadisnya umum, maka kita umumkan. Apa dalil Anda untuk mengeluarkan tidak boleh puasa? Mana dalilnya? Enggak ada. Sebagaimana Anda boleh berpuasa 9 hari, Anda boleh berbakti sama orang tua selama 10 hari, Anda boleh sholat malam selama 10 hari, Anda boleh bersedekah selama 10 hari, Anda boleh mengkhususkan saya ingin bersilaturahmi 10 hari, enggak jadi masalah. Amal apa saja mulia pada hari-hari ini, termasuk diantaranya puasa sampai puasa 9 hari. Ustaz, bagaimana kalau ucapan untuk komentar kita menyakitkan tapi niat kita hanya mengingatkan? Karena dalam hadis kul haqqan walau kana murram. Ini bukan hadis, ini perkataan diriwayatkan, dinisbahkan kepada Ali. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Anda menyampaikan dengan cara yang baik, ya. Cara yang baik, kita nasihati maksudnya apa sih? Kita menasihati maksudnya supaya orang terima. Kalau kita nasihati untuk maki-maki saja, orang tidak akan terima. Nah, tujuan Anda apa? Ingin agar orang itu terima, maka sampaikan dengan baik, dengan ilmiah, meskipun dia tersakiti. Tidak jadi masalah. Tapi sampaikan dengan ilmiah, dengan kata-kata yang lembut. Kalau sakit itu wajar, karena Anda menegur, ya. Tetapi jangan sejak awal Anda sudah sengaja untuk apa? Menyakitinya. Ini tidak benar. Ya, kalau Anda sudah berusaha terbaik, ternyata dia tersakiti, yaitu di luar kemampuan Anda, karena kebenaran harus disampaikan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Ya. Ketika kita datang bulan, saya merasa mood saya berubah dari biasanya. Misalnya jadi lebih sensitif, mudah tersinggung dan suka marah. Apakah ini juga termasuk salah satu dosa besar? Kalau kita sudah tahu bahwasanya mood kita berubah tatkala datang bulan, mudah tersinggung, suka marah-marah, maka kita harus sadari itu kekurangan kita. Maka tatkala kita mau marah, oh saya lagi haid, memang saya kayak begini, supaya kita enggak marah-marah, ya. Ya, dan itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita jangan mendolimi apa? Orang. Kalau sudah tahu kita suka marah, jangan kita marahin orang juga, jangan. Ya, perempuan berubah-ubah, ya. Tatkala mereka sedang haid seperti itu, tatkala sedang hamil seperti itu, ya. Saya baru ketemu kemarin teman saya. Subhanallah, katanya Firanda, waktu pertama istri saya hamil 3 bulan pertama, mau saya ceraikan. Kenapa? Lihat wajah saya enggak mau. Jadi saya lihat dia enggak mau lihat wajah saya. Antum kan tahu Firanda, kalau dia sudah tidak mau lihat wajah saya, apalagi yang gitu-gitunya, lebih tidak mungkin lagi. Jadi saya puasa 3 bulan gitu. Ini menderita, hampir saya ceraikan istri saya. Saya tidak tahu, kaget saya kok ada perempuan, ternyata memang dia seperti itu. Setiap mengandung, anak kedua juga demikian, sekarang anak kelima istrinya cuekin, dia sudah biasa. Saya kunjungi lagi, biasa. Sudah 5 kali. Jadi maksud saya, kalau sudah tahu kita mudah tersinggung, jangan banyak komentar, jangan banyak ngomong. Tolong beri pengertian sama suami. Suamiku saya modelnya begini, tolong kamu sabar karena saya lagi haid, saya seperti ini, ya. Jadi kita berusaha memahami dan minta pemahaman dari suami. Kalau kita salah, segera minta maaf. Ustadz, ketika kita mati, pertama kali ditanya, siapa Tuhan kamu? Apa kitabmu? Siapa imam kamu? Nah, yang ditanyakan, siapa imam kita? Enggak ada pertanyaan siapa imammu, ya. Apa Tuhanmu? Man rabbuk wa madinuk? Apa agamamu dan siapa nabimu, ya. Tidak ada siapa imammu. Tanya imam tadi siapa namanya? Kalaupun ditanya, antum bisa jawab. Ustadz, senyum itu kan merupakan akhlak mulia. Kalau senyumnya sama akhwat gimana Ustadz? Bukan niat menggoda, tapi berniat akhlak mulia. Wah. Ini pasti yang jomblo yang tanya. Ya, kalau memang kira-kira menimbulkan fitnah, tidak usah. Antum tahan senyum. Ya.
Kalau memang antum kira-kira menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau antum tidak menimbulkan fitnah, misalnya akhwatnya banyak enggak, tapi kalau satu-satu celing-celing, wah itu itu yang bahaya. Kalau misalnya akhwat 5 laki 1, senyum semua enggak jadi masalah. Tapi di mall nih jalan ketemu satu tik 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 tik, itu si ikhwan akhwat ting, wah itu bahaya. Udah mending antum cari jalan yang lain. Karena kalau kondisi seperti itu khawatir fitnah. Khawatir apa? Fitnah. Padahal asalnya senyum enggak jadi masalah. Ya, tidak diriwayatkan juga Nabi bermuka kasar kepada para ibu-ibu di zaman Nabi, tidak ya. Kita melihat kalau ibu-ibu enggak jadi masalah, tapi kalau sama-sama jomblo kemudian satu-satu ketemu di tengah jalan, ini agak repot ya, agak repot. Dan saya sering bilang semua yang biasa-biasa itu insya Allah enggak ada masalah. Yang masalah kalau berlebih-lebihan. Saya sudah sering sampaikan, orang kalau suara wanita bukan aurat. Orang telepon saya, ibu-ibu, Ustaz gimana, enggak bicara biasa. Sering ibu-ibu telepon sama saya. Ada WhatsApp enggak jadi masalah ya. Tapi kalau berlebihan, Ustaz makaci, ya itu repot. Ya, repot. WhatsApp, Ustaz apa hukumnya? Hukumnya haram. Syukran Ustaz. Cici kiki terus gambar-gambar itu, itu. Ustaz juga goyang ya. Itu masalah. Kalau wajar-wajar saja nggak ada masalah, makanya jangan yang tidak wajar. Saya punya teman non-muslim sudah tertarik dengan kajian-kajian dan minta diajak datang langsung. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Jika non-muslim masuk masjid dengan tujuan mengenal Islam, boleh, nggak jadi masalah. Nabi menerima tamu non-muslim di Masjid Nabawi. Bahkan Nabi pernah mengikat seorang non-muslim di Masjid Nabawi. Jadi nggak jadi masalah ya. Kita ajarkan saja adab-adab. Tatkala masuk masjid, adab-adab, sini ada adabnya. Dia mau duduk kajian enggak jadi masalah. Enggak ada masalah. Ustaz, bagaimana cara menjauhi ingin dipuji oleh orang lain? Perasaan ingin dipuji itu manusiawi, ya. Tapi harus kita lawan. Adapun menghilangkannya saya rasa tidak bisa. Saya rasa tidak bisa. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu dibenci oleh kalian. Tidak ada orang yang ingin perang, itu enggak ada, tapi dia lawan dirinya karena dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang benci kalau dipuji, enggak ada. Semuanya orang dipuji senang, tapi dia tidak suka karena ini bisa menimbulkan apa? Riya ya. Jadi untuk menghilangkan perasaan suka dipuji hilang itu mustahil, enggak mungkin. Tapi harus antum melawan. Saya jangan mencari apa? Pujian. Jangan saya mencari pujian. Ustaz, saya kenal seseorang kalau dijahili dia malah senang. Karena menurutnya dengan dijahili dia merasa diperhatikan. Alhasil dia dengan orang yang menjahili dia akrab. Apakah termasuk akhlak mulia? Enggak lah, enggak bagus seperti itu ya. Ya. Jadi ada orang yang saking dekatnya, terkadang panggilannya, saya ketemu dulu waktu zaman-zaman jahiliyah. Brengsek lu gitu. Babi kemana aja? Enggak benar itu. Itu cara yang salah, meskipun itu tanda keakraban di antara mereka. Tapi enggak benar kita mengukur akhlak dengan dalil. Bukan kita bikin model keakraban sendiri. Ya dengan menjahili orang itu enggak benar. Kita dilarang untuk menjahili apa? Menjahili orang. Ya. Kita ajak dia akrab dengan ngajak makan, cara yang lain. Dia pasti akrab kalau diajak makan. Ya. Diajak makan, ditraktir, dibaiki, diajak pengajian. Insya Allah diberi cara yang lain, jangan dijahili. Ustaz, bagaimana apabila ada seorang telah berbuat dosa besar dengan tetangganya sendiri, kemudian ia bertobat, akhlak yang bagaimana yang harus ia lakukan kepada tetangganya tersebut karena ia sudah malu dan menyesali atas perbuatannya? Kalau keburukannya tersebut telah diketahui oleh tetangganya, maka dia minta maaf. Kalau keburukannya tersebut tidak diketahui oleh tetangganya, ya, dan kalau diberitahu ternyata mudaratnya besar, maka dia minta maaf secara global saja. Dan dia berusaha berbuat baik sama tetangga tersebut, ya. Tapi kalau tetangganya sudah tahu kesalahannya tersebut, maka dia minta maaf serius. Dan sering saya sampaikan, ya ikhwan, kalau antum dizalimi antum maafkan. Tapi kalau antum menzalimi, maka minta maaf. Minta maaf. Jangan sampai dia meninggal atau antum meninggal sebelum antum minta maaf. Sering terjadi orang punya salah sama orang lain, dia nunda-nunda minta maaf, ternyata orang tersebut keburu meninggal atau dia keburu meninggal. Nanti masalahnya pada hari kiamat kelak akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, kalau Anda punya salah minta maaf serius. Datang serius,
kunjungi rumahnya, bawa hadiah kayak atau apa kayak, minta maaf, mohon maaf saya merasa menyesal. Kalau bisa menangis di hadapan dia, minta maaf sama dia, itu namanya minta maaf yang benar-benar. Bukan datang lewat hanya SMS, kalau saya punya salah maafin dong ya. Gimana kalau saya punya salah? Jadi minta maaf masih punya keangkuhan. Kalau saya punya salah, padahal sudah jelas dia bersalah ya. Jadi kalau kita punya salah segera minta maaf kepada siapapun, tetangga atau karib kerabat atau yang lainnya, sebelum ajal menjemput kita atau menjemput dia, sehingga hilanglah kesempatan untuk minta maaf. Baik, demikian saja, mohon maaf ya. Antum kan pemaaf kan pada malam hari ini. Ini banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab ya. Tolong tanya kepada ustadz yang lain. Demikian. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.